Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swadesta Dava Alafi Santosa dari Prodi D3 Refraksi Optisi. Saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan yang kedua dari dosen pembimbing Bapak Andi Maulana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan. Kemudian dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicara atau orang lain. Yang ketiga, melalui bahasa manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah, laku, tata krama masyarakat dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Definisi bahasa: suatu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan, keadaan. Kemudian suatu kesatuan sistem makna, suatu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik. Kemudian suatu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep real mereka ke dalam pikiran. Dan yang terakhir, suatu kode yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna. Menurut Goris Graf, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Mungkin ada yang keberatan dengan mengatakan bahwa bahasa bukan satu-satunya alat untuk mengadakan komunikasi. Mereka menunjukkan bahwa dua orang atau pihak yang mengadakan komunikasi dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama. Bahasa memberikan kemungkinan yang jauh lebih luas dan kompleks daripada yang dapat diperoleh dengan menggunakan media tadi. Bahasa haruslah merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, bukannya sembarang bunyi. Bahasa sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu bahasa merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebar luasan ilmu. Setiap penelitian ilmiah tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan bahasa. Berikut contoh fungsi bahasa sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek dapat membantu aktivitas manusia sehari-hari. Dampak dari perkembangan iptek juga berpengaruh ke berbagai hal seperti penyebaran informasi, kesehatan, pemerintahan, pendidikan. Semakin majunya teknologi dapat menimbulkan jarak yang jauh menjadi dekat, seperti pembelajaran secara daring atau online. Seperti dengan perkembangan iptek dan keadaan seperti wabah COVID-19 ini, peralatan elektronik sering dengan perkembangan iptek dan keadaan elektronik seperti komputer, internet, dan handphone atau HP sudah menjadi benda yang menjamur dan wajib dimiliki untuk menunjang proses pembelajaran, di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, tetapi seluruh siswa, mahasiswa, dan badan pengajar wajib mengerti bagaimana penggunaan dan pemanfaatannya. Dengan pencarian informasi dalam pengerjaan tugas dapat dimudahkan oleh peran teknologi yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan, seperti melalui media internet yang memiliki layanan pencarian berbagai macam informasi, contohnya e-book dan jurnal yang dapat
diakses secara cepat dan efisien. Dengan menggunakan wujud bahasa manusia, saling berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan saling belajar untuk meningkatkan intelektual. Kemudian aktivitas yang diarahkan untuk memahami, mengeksplorasi konsep ilmu tidak dapat diselenggaraan tanpa melibatkan bahasa sebagai sarana. Dengan menggunakan wujud bahasa, manusia saling berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan saling belajar untuk meningkatkan intelektual. Ilmu pengetahuan juga harus disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena itu, apabila sebuah ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh seorang ilmuwan dan ditulis menggunakan bahasa yang hanya dikuasai oleh ilmuwan, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menerjemahkan buku ke dalam berbagai bahasa, khususnya ke dalam bahasa yang dipahami oleh orang yang memerlukan ilmu pengetahuan tersebut, sehingga pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dalam buku tersebut menjadi maksimal. Selain penyampaian informasi atau ilmu pengetahuan menggunakan bahasa yang dipahami oleh pemakai informasi atau pemakai ilmu pengetahuan, maka di dalam penyampaiannya harus memperhatikan struktur bahasa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi iptek untuk berkepentingan pembangunan nasional. Peranan lain yang telah dibuktikan oleh bahasa Indonesia adalah dalam kedudukannya sebagai wahana informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai sumber melalui proses belajar mengajar dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Bahasa Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terjadi di dunia luar. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebangsaan negara, yang kedua sebagai identitas negara, yang ketiga sebagai alat menghubung antara warga daerah dan budaya, dan yang keempat atau terakhir, alat yang menyatukan berbagai suku bangsa dan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.